wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Almianti dari Prodi Pendidikan Fisika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai revolusi yang mengubah dunia, yaitu sejarah tentang perkembangan fisika kuantum. Oke, let's start. Welcome to Story of Quantum Physics. Selamat datang dalam perjalanan singkat memahami revolusi terbesar dalam ilmu pengetahuan modern. Di sini kita akan membahas sejarah fisika kuantum, di mana revolusi yang mengubah dunia kita ini. Oke, let's start. Welcome to Story of Quantum Physics. Selamat datang dalam perjalanan singkat memahami revolusi terbesar dalam ilmu pengetahuan modern. Di sini kita pertama-tama revolusi ini dimulai di akhir abad ke-19, yaitu di mana fisika klasik yang dipelopori oleh Newton tidak mampu menjelaskan fenomena di dunia mikroskopik. Inilah saat kita sadar bahwa fisika klasik gagal menjelaskan skala atomik. Dua masalah besar yang menjadi pemicunya yaitu ada radiasi benda hitam dan juga efek fotolistik. Khususnya ketika kegagalan teori klasik dalam memprediksi radiasi benda panas pada panjang gelombang pendek yang mana dikenal sebagai bencana ultraviolet. Dengan adanya dua permasalahan tadi, memunculkan solusi radikal yang datang dari Max Planck pada tahun 1900, yang mana solusi ini bertujuan untuk menyelamatkan fisika. Ia mengajukan sebuah hipotesis gila, di mana energi hanya bisa dipancarkan dalam paket discrete, bukan secara terus-menerus. Paket energi inilah yang ia sebut sebagai kuanta. Konsep ini dirumuskan dalam sebuah formula kuantisasi, di mana E sama dengan Hf. Inilah starting point, dan mengapa Planck dijuluki sebagai Father of Quantum Physics hingga saat ini. Setelah itu, 5 tahun kemudian, Albert Einstein menguatkan ide Planck dengan menjelaskan efek fotolistrik. Ia menyatakan dengan tegas bahwa cahaya adalah partikel yang disebut sebagai foton. Foton ini yang merupakan kuanta dari cahaya, sehingga memiliki energi yang cukup untuk menendang elektron keluar dari permukaan logam. Penemuan ini membuktikan bahwa cahaya itu memiliki sifat partikel, selain sifat gelombang yang sudah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, setelah Albert Einstein, pada tahun 1913, Niels Bohr menerapkan sebuah konsep kuantisasi pada struktur atom. Ia mengajukan model revolusioner, di mana ia menyatakan bahwa elektron hanya boleh ada di orbit tertentu. Tingkat energi ini terkuantisasi, dan elektron tidak akan kehilangan energi selama berada di sana, sehingga atom hanya memancarkan atau menyerap cahaya yang disebut sebagai foton saat elektron melompat antar tingkat energi diskrit. Kemudian dilanjutkan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Jika cahaya yang tadinya hanya gelombang, sekarang bisa menjadi partikel. Bagaimana dengan sebaliknya? Nah, Louis de Broglie ini mengajukan ide yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa materi juga bisa memiliki sifat gelombang, sehingga ini melahirkan sebuah konsep fundamental yang kita kenal sebagai dualitas gelombang partikel, yang mana artinya partikel subatomik seperti elektron itu bisa berperilaku sebagai gelombang dan juga bisa berperilaku sebagai partikel, tergantung bagaimana kita mengamatinya. Setelah melewati beberapa masa, memasuki tahun 1920-an, lahirlah sebuah konsep yaitu mekanika kuantum modern, di mana Werner Heisenberg merumuskan sebuah prinsip ketidakpastian. Ia menyatakan mustahil untuk mengukur posisi dan momentum partikel subatomik secara bersamaan dengan akurasi yang sempurna. Kemudian disusul oleh Erwin Schrödinger yang memperkenalkan fungsi gelombang, yang mana persamaan ini tidak lagi memberitahu kita posisi pasti elektron, melainkan hanya probabilitas, di mana elektron itu kemungkinan besar berada, yang divisualisasikan sebagai awan probabilitas. Nah, setelah adanya mekanika kuantum modern ini, sejak dekade 1930-an, teori-teori ini telah menjadi fondasi dunia modern, di mana fisika kuantum itu bukan hanya sekedar teori abstrak, tetapi pendorong nyata yang menciptakan teknologi kita hari ini.
Contohnya bisa kita lihat, ada teknologi seperti laser, transistor pada microchip dan smartphone kita, hingga mesin MRI. Semuanya bergantung pada hukum fisika kuantum. Jadi, kuantum itu it's real, sehingga kita bisa merasakan dan memanfaatkannya hingga saat ini. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa fisika kuantum itu terus berkembang, membuka jalan bagi komputasi kuantum dan juga teknologi masa depan lainnya. Mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan mengenai revolusi ilmu pengetahuan fisika kuantum. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.